Halo, halo. Halo, halo. Selamat malam. Di Depok hujan. Oke. eh, ini konten iseng ya. Iseng tapi mungkin ada manfaatnya. Jadi gini, saya kan follow beberapa YouTuber ya. Salah satunya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini menurut saya salah satu YouTuber yang kontennya lumayan lah ya. Maksudnya bagus lah, berisi gitu loh. Jadi bintang tamunya biasanya itu dari beragam, itu sampai pejabat, artis, orang-orang biasa itu sampai menteri gitu. Jadi saya selalu ikutin podcastnya dia. Nah, karena lagi nganggur, nggak ada kerjaan, jadi saya iseng-iseng analisis gitu. Tapi ini belum semua ya, belum semua kontennya podcastnya Mas Dede nih. Ini tentang viewernya yang seberapa banyak konten itu ditonton orang. Karena menurut saya ini menarik. Karena gini loh, uh, viewermu mencerminkan konten itu gitu kan, atau apa ya, jumlah viewer itu bisa jadi menjadi cerminan orang tuh butuhnya informasi apa, sebetulnya lebih membutuhkan informasi apa gitu. Nah ini menarik ini. Jadi ini saya lihat yang 3 minggu terakhir aja ya, 3 minggu terakhir itu Mas Dedi itu kan ngundang macam-macam beragam orang ke situ karena kasusnya kebetulan tentang corona, jadi banyak yang berkaitan dengan corona gitu. Jadi termasuk pejabat-pejabat kan yang dipanggil ke situ. Jadi ada Pak Anies, ada Dokter Tirta mah bukan pejabat ya, tapi dokter lah gitu. Terus ada juru bicara Menkes yang bicara tentang corona, ada Dokter Herlina. Nah ini menarik loh ya. Saya ngikutin tuh, misalnya kalau dia habis posting, terus saya langsung nonton kan gitu ya. Itu kalau bintang tamunya itu komedian, itu viewernya cenderung lebih banyak gitu. Misalnya Bintang Emon ya. Bintang Emon itu kan ada 2 episode tuh. Episode pertama itu saya ngikutin. Dia baru 6 jam dia posting, itu udah jutaan, udah 3 4 jutaan nih yang view ya gitu. Itu Bintang Emon loh ya gitu. Jadi kemudian, tapi nih ya, yang saya review nih, saya sampai buat catatan nih, saya review dari yang 3 minggu ini, yang paling rendah viewernya yang melihat postingannya Mas Dedi ini, podcastnya ini adalah Kaseto. Padahal info yang disampaikan Kak Seto itu bagus banget loh. Maksudnya tuh info-info penting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Fadli John. Padahal Fadli John kan anggota DPR ya gitu, dan yang dibicarakan di sini ya banyak hal-hal yang menurut saya sifatnya kayak kritikan atau konstruktif lah untuk pemerintah ya. Tapi kenapa yang view ini udah 1 minggu itu yang baru view 950.000 itu. Nah yang luar biasa memang ranking pertamanya di 3 minggu ini itu Bintang Emon. Bintang Emon itu yang episode pertamanya udah di view 9,9 juta orang. Kemudian yang keduanya 4,1 juta orang gitu ya. Kalina mantan istrinya Deddy Corbuzier, bahkan baru 2 hari diposting udah di view 3,6 juta orang itu. Sementara Dokter Herlina yang podcastnya itu benar-benar menurut saya bagus, informasinya penting karena berkaitan dengan corona. Itu sudah 5 hari itu baru di view oleh 1,2 juta orang itu. Kemudian Raditya Dika 1,7 juta 1 minggu. Regen tahu dong, yang kalau kita lihat ini ya podcast ini ngomong apa sih, karena marah-marah mulu kan gitu. Itu 1 minggu 1,2 juta. Ajis Gagap itu 1,9 juta gitu. Jadi ini juta-jutaan semua loh ini. Nah yang agak tinggi ratingnya viewernya dari pejabat publik, saya lihat sih Pak Anies ya. Pak Anies ini 2 minggu di upload itu sudah di view oleh 5,5 juta orang. Itu yang video pertama. Tapi video kedua hanya di view oleh 2 juta orang. Nah kemudian yang juru bicara oh ya ini waktu itu kasus yang rumah sakit Mitra ya, kalau nggak salah itu juru bicara dari Persatuan apa ya lupa, itu selama sebulan itu baru di view 2,1 juta. Sedangkan
bukan juru bicara ini Kemenkes ya. Jadi ini padahal ya pejabat yang sedang dinanti-nantikan sekali ya. Dan Nadiem Makarim Mendikbud itu udah 1 bulan itu hanya baru di view 2,2 juta. Jadi kesimpulannya apa? Coba masyarakat kita umumnya lebih suka memang podcast atau yang isinya mungkin yang ringan-ringan aja gitu loh, ringan-ringan yang menghibur gitu. Jadi kalau bintang tamunya ini apa namanya, pejabat publik atau kayak gitulah, anggota DPR atau menteri, itu malah nggak terlalu menarik mungkin, karena mungkin topik bahasannya itu berat atau serius, nggak tahu lah ya gitu. Jadi ini jadi serba salah, padahal kita berharap podcast seperti Mas Dedi ini itu adalah jadi media yang paling efektif untuk menyampaikan, menyalurkan pendapat-pendapat atau informasi penting dari pemerintah kan gitu. Ya tapi kalau netizennya juga sukanya yang hibur-hiburan aja gitu ya. Nah, saya sih nggak nyalain apa-apa, saya hanya ngelihat fenomena aja. Artinya teman-teman ya artis-artis mau bikin YouTuber ya, jadi masuk akal sih sekarang, jadi masuk akal. Misalnya kayak Atta Halilintar yang podcastnya mungkin orang bilang aduh gitu-gitu aja ya, tapi subscribernya banyak banget, viewernya juta-jutaan gitu. Demikian juga Mbak Betty kan, Mbak Betty. Jadi artinya apa? Masyarakat lebih butuh hiburan. Nah, banyak-banyaklah bikin konten yang menghibur. Gitu. Itu enggak sih? Begitu kira-kira analisis saya ya. Kita makan dulu, udah lapar.